Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahagia, bertemu lagi di acara Podcast Puspa 5, Pusat Pengembangan Literasi Masyarakat. Salam literasi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas dan menguak secara mendalam apa itu Kampus Merdeka. Nah, di Kampus Merdeka ini program yang diusung langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, biar lebih dalam, biar lebih menguak secara mendalam apa itu Kampus Merdeka, kita terhubung langsung ke narasumber, yaitu Teh Wardah dan Ayasya. Oke, sebelumnya saya nanya kabar dulu nih. Bukan, ulah saya ya, aku aja lah ya. Oke, gak apa-apa. Aku nanya kabar dulu nih. Kabar Teh Wardah gimana? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Kang Aisyah? Alhamdulillah sangat baik sekali. Sebelumnya terima kasih banyak nih Kang Bajaya sudah diundang. Diundang ke Puspa 5. Oke, sama-sama. Langsung saja perkenalan nih buat Kang Aisyah dulu deh. Silakan perkenalan. Baik, halo teman-teman, salam sehat dan salam kebahagiaan. Nama saya Yasya Fauzan Wakila. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Dan sekarang di tingkat akhir nih, semester 8. Alhamdulillah bersyukurillah. Dan alhamdulillah kemarin itu saya di kampus pengajar angkatan pertama. Apa aja? Untuk Teh Wardah. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Huriyatul Wardah, biasa dipanggil Wardah aja ya. Sekarang ini masih menempuh pendidikan S1 di program studi ilmu komunikasi, ambil konsentrasi jurnalistik. Sekarang udah semester 8. Semester 8. Satu angkatan berarti. Sama ya berarti. Tapi belum lulus, masih menyusun. Oke, ini kita udah perkenalan nih kepada Kang Yasa dan Teh Wardah, udah pada kenal ya. Yang di rumah harus boleh follow IG kalau mau. Akan produk IG-nya apa nih? Oke, kalau untuk aku IG-nya Wardah_, Wardahau_. Oke. Kan Ini buat teman-teman kalau ingin follow Instagram saya Yasya Fauzan Wakila _ Oke, yang selanjutnya, saya antarkan lagi. Jadi Kampus Merdeka itu kan ada anak-anaknya ya. Jadi anak-anaknya itu ada kampus mengajar, studi independen, dan magang dan lain-lain, masih banyak ya. Dan untuk narasumber ini, untuk Akang dan Teteh ini kampus mengajar ya? Iya, kita ikutan program kampus mengajar. Iya. Buat kampus mengajar itu sendiri apa nih Teh? Dari Teteh deh, apa itu kampus mengajar? Jadi kampus mengajar itu adalah salah satu tadi ya program yang diusung oleh Kemendikbud RI, di mana tugas pokok kita ini adalah mengajar ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah 3T. Nah, terus selain itu juga beberapa sekolah yang juga masih memiliki akreditasi C gitu, dengan tugas pokok kita itu ada 4, yaitu ada pengembangan literasi dan numerasi, kemudian ada adaptasi teknologi, dan membantu mengelola administrasi sekolah gitu. Untuk kan kampus mengajar itu ada tadi disebutkan 3T. Iya. Nah, 3T itu apa? Buat Akang Teh kalau nih 3T. 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 3T itu tertinggal, terluar, dan terbelakang gitu. Iya. Dan menambahkan juga kampus mengajar ini tentu kaitannya dengan suatu produk atau program yang dihasilkan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Tadi sudah disebutkan juga bahwa kampus mengajar ini ada teman-temannya juga. Iya, betul. Tentunya bisa diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Ada studi independen, mahasiswa bersertifikat, dan sekarang juga ada pejuang muda gitu. Coming soon, mungkin bisa diikuti oleh teman-teman. Dan alhamdulillah syukurillah kemarin kampus mengajar ini merupakan suatu program yang sangat luar biasa kan dirasakan, karena merupakan suatu pengabdian gitu melalui pendidikan. Jadi kita seru ya, merasa bisa lah membanggakan diri karena kita adalah salah satu mahasiswa yang ikut berjuang seperti pemerintah gitu. Kita mengembangkan pendidikan untuk anak SD sama menengah kayak gitu. Dan yang sangat bahagia sekali itu kita bisa terjun lapang. Kita bisa menyentuh langsung kepada anak-anak gitu. Dan ngajar gitu ya? Iya, ngajar. Langsung kita dari kelas 1 itu suatu pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Kalau Teh Wardah gimana tuh? Ya sama, karena kan kita langsung terjun, terus gak cuman ngajar gitu,
kita tuh di sana nggak cuma ngajar, jadi kita tuh gimana lah layaknya seorang guru. Kita juga mengelola administrasi, betul kan Kang? Ya, kita mengelola administrasi di sana. Jadi saya yang basicnya ilmu komunikasi ya, yang nggak tahu gitu RPP itu seperti apa gitu, silabus itu seperti apa. Tapi setelah kesana, oh saya harus ngerjain RPP tuh kayak gini, silabus tuh kayak gini, prosem kayak gini. Itu salah satu hal yang apa ya, yang seru dan kayaknya gak bakal mungkin kalau saya nggak ikutan program kampus mengajar gitu. Nah, itu yang sangat luar biasa sekali kampus mengajar. Jadi sesuatu yang tidak dipelajari di perkuliahan kita dapat dirasakan secara langsung di lingkungan. Ya, itu makanya disebut mereka belajar gitu ya. Gitu. Jadi tidak hanya ngajar tapi ngurus-ngurus yang di kantornya. Iya gitu. Jadi kayak ya udah kayak guru aja gitu. Iya. Kayak administrasi. Mantap. Tadi ada yang satu lagi tuh, apa tadi teh yang 4 program. Nah, 4 program itu bisa dijelaskan teh? Oke, literasi, numerasi itu apa? Karena kan mungkin awal mulainya kampus mengajar ini itu saat pandemi ya, Kang? Betul. Ya, karena kan saat pandemi transisi dari kita normal ke pandemi itu luar biasa banget, gimana dunia pendidikan kalau bisa dibilang kayak guru-guru itu, apalagi kan yang ada di daerah 3T itu, apalagi yang tidak tersentuh oleh internet, itu tuh akan sangat merasa kesulitan gitu. Bagaimana sih cara guru-guru mengajar gitu ke anak-anaknya gitu. Nah, dengan bantuan mahasiswa ini, dengan 4 program yang diusung oleh pemerintah, kita itu harus meningkatkan literasi dan numerasi. Bagaimana anak SD itu jangan sampai ini udah kelas 4 SD tapi belum bisa baca, belum bisa ngitung. Gitu. Terus teknologi, tahu sendiri kan sekarang kita ada di era apa gitu. Teknologi udah seliweran nih. Jadi kita sebagai mahasiswa gen perubahan, kita tuh harus memperkenalkan setidaknya teknologi kepada anak-anak, kepada guru-guru yang ada di sana. Apalagi kalau misalkan keadaan sekolahnya itu daring. Nah, bagaimana kita mahasiswa mengenalkan aplikasi-aplikasi untuk belajar gitu, belajar secara daring itu seperti apa, menggunakan misalkan classroom kayak gitu. Berbasis smartphone menyatakan. Nah, ya kayak gitu. Fungsi kita itu mengasih tahu atau memberi informasi bahwa ini nih teknologi, ini nih HP, ini nih. Iya, jadi gitu. HP itu buat pakai game, buat apa? Jadi bisa dipakai kuliah, bisa pakai sekolah. Iya, betul. Jadi kita secara tidak langsung itu menjadi mahasiswa yang menjadi fasilitator, menjadi literasi coach, menjadi pendamping literasi bagi peserta didik ya, untuk menghindari miskonsepsi. Kan masih banyak kelas 1 sampai kelas 6 kata tahu saja. Mungkin Abajak juga kan tahu bahasa Indonesia antara tahu makanan dengan tahu dan beda. Itu kan kita harus meluruskan tuh. Itu tentu menjadi bekal dan menjadi semangat kita untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik. Tadi menyinggung juga teknologi, pengalaman saya kebetulan kemarin itu kalau saya di SD ITEL Lisanul Arab Cilawu. Wah, sangat luar biasa sekali situasi kondisinya. Apalagi kaitannya ini Abaja teknologinya. Rata-rata orang tua tidak memiliki teknologi. Sedangkan sekolahnya menerapkan online daring. Daring. Dalam jaringan ya. Betul. Sedangkan ini luar tidak jaringan. Sedangkan teknologinya terbatas. Adapun yang memiliki smartphone, tahulah ya kalau smartphone pun maaf kalau orang kampung ya, sinyal terbatas. Maka saat tidak langsung juga kita sebagai mahasiswa harus langsung nih terjun. Kita door to door. Iya, betul. Bagaimana menyampaikan pembelajaran melalui metode pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi pada saat itu, di mana pada angkatan 1 masih pandemi, rame-ramenya, maka kalau angkatan 2 sih udah new normal ya, udah transisi ke yang mau normal lagi tapi ya masih Covid gitu. Cuman pembelajarannya pun udah full di sekolah gitu. Jadi kita nggak merasakan pembelajaran secara daring sih kayak gitu. Cuman ya kadang ada kendala juga sih masalah teknologi ini. Kadang misalkan nih kita tuh ngasih PR kan biasanya lewat WhatsApp gitu ya, grup gitu. Ini ibu kirim ya PR-nya di grup. Ibu saya nggak punya handphone gitu. Kan kadang gitu. Terus kayak misalkan tugas-tugas ini harus direkam ya buat tugasnya. Karena kan kita itu apa ya, kayak ada logbook ya. Betul.
logbook gitu. Laporan. Nah, laporannya itu kan harus ada dokumentasi. Nah, biasanya kita menugaskan ke mereka tuh, ini buat video ya, atau difotoin ini. Ibu saya nggak punya handphone, kayak gitu. Jadi ya itu salah satu problem ya. Pokoknya saya kasusnya dari 32 murid yang mengumpulkan tugas online berapa aja? Berapa? 3 orang. Wow, itu teh yang punya maksudnya Iya, kayaknya 3 gitu. orang. Punya. Yang lainnya mungkin lebih kepada langsung door to door kita. Oh, iya. Itu Pak bisa disebut pengalaman ya, atau cerita-cerita. Nah, sebelumnya nih kita bahas dulu dari mana sih ada info kampus mengajar dan bagaimana tuh caranya tuh biar sobat bahagia yang di rumah bisa mengikuti jejak kakak-kakak ini nih, kakak alumni yang super mantap nih. Gimana nih caranya? Dari angkatan 1. Ya, dari angkatan 1 gitu. aja nih. Ini nih angkatan 1 nih, batch pertama. Sebenarnya kalau melihat dari konsep kampus mengajar, kalau melihat program-program lainnya adalah yang sama, kayak misalkan sebut saja kayak Indonesia Pintar, waktu zaman Anies Baswedan, kemudian ada juga Mengajar Desa, dan pada saat ini kemudian ada juga Kampus Perintis. Itu merupakan cikal bakal dari kampus mengajar, dan kemudian pada pas masa pemerintahan Bapak Nadiem Makarim baru nih muncul suatu program yang namanya kampus mengajar. Waktu itu tidak seramai kampus mengajar angkatan 2, apalagi sekarang kampus mengajar angkatan 3. Waktu itu masih, bahkan media sosial kampus mengajar juga belum ada waktu itu. Jadi saya juga mendapatkan informasi kampus mengajar angkatan 1 itu hanya sebatas melalui portal dari Kemendikbud. Dan alhamdulillah waktu itu coba nih masuk, join, daftar, dan lapor ke pihak rektorat. Alhamdulillah rektor juga meng-up dan rektorat mulai men-share. Dan dapat informasinya awal kampus mengajar angkatan 1 itu lebih kepada ke portal dari Kemendikbud. Begitu. Kalau angkatan 2? Kalau angkatan 2 kan tadi udah disinggung ya, kan pas angkatan 2 itu karena udah ada yang angkatan pertama, jadi kita nggak susah lagi lah cari informasi gitu. Apalagi ada kalau di Fkom Info itu ada jadi cuma satu, pas di angkatan pertama tuh cuma satu Kang Agi doang yang lolos di kampus mengajar itu. Angkatan 1 ada. Iya ada. Satu. Cuma satu orang itu. Soalnya kalau Yang ikutnya itu teh. Iya yang ikut dan lolos lagi gitu. Gitu. Jadi nah, Wada juga secara pribadi sering ngekepoin tentang kampus mengajar itu ya ke AAGI gitu ya. Terus juga di media sosial juga banyak. Terus juga sebelumnya nih Wada itu emang kayak kampus mengajar ini adalah peralihan dari mahasiswa, pertukaran mahasiswa. Sebelumnya itu sama prodi malah disaranin untuk ikutan pertukaran mahasiswa, katanya ikutan ini nih. Nah, cuman kondisinya itu kayak gak bakal memungkinkan kalau misalkan saya ikutan pertukaran kayak gitu kan. Soalnya pertukaran itu kan harus kita ke itu kan ke kampusnya. Apalagi di luar pulau lagi kan gitu. Rata-rata kan di luar pulau. Jadi udahlah. Tapi kayaknya enak teh sambil jalan-jalan teh. Ya gitu. Cuman kan gak dapet izin juga, terus sibuk di organisasi juga. Ya? Gitu. Iya sih. Lagi sibuk di organisasi juga, kayaknya gak bakal mungkin lah kalau misalkan saya harus ikutan gitu. Apa aja nih persyaratan biar kita masuk kampus mengajar program itu? Baik, informasi buat teman-teman kaitannya dengan untuk mendaftarkan diri, dan harus mencoba mendaftarkan diri untuk masuk program kampus mengajar. Tentu yang pertama harus memiliki akun dulu aja. Dan kampus mengajar ini sudah terintegrasi melalui portal MBKM. Nanti teman-teman bisa akses portal MBKM-nya, mulai mendaftar, dan ingat teman-teman harus memakai email yang aktif. Karena nanti mulai dari notifikasi, pemberitahuan langsung nanti munculnya ke email. Kemudian nanti teman-teman juga akan diarahkan nih untuk pengisian melengkapi biodata, melengkapi administrasi mulai dari transkrip nilai, kemudian surat rekomendasi, kemudian juga surat keterangan sehat, bahkan bukti tes VCR juga harus dilampirkan, dan sertifikat menjadi pendukung untuk pendaftaran. Kemudian juga teman-teman juga harus mempersiapkan dalam foto, kemudian nomor rekening, dan di kampus mengajar harus menggunakan Bank BRI ya. Betul. Jadi nanti uang saku, kemudian
apa Kalau misalkan swab juga nanti bakalan diganti uangnya kayak gitu. masuknya kepada rekening Ke rekening pribadi itu ya. gitu. Iya. Tambahan boleh? Ya. Jadi tadi kan kalau di KM 1 kayak gitu, kalau di KM 2 itu kita dilengkapi harus ada kayak surat dari orang tua, pernyataan orang tua, kemudian ada fakta integritas juga gitu. Fakta integritas itu kayak apa tuh itu? Kayak Maksudnya? surat perjanjian kita akan menjalankan program ini tuh dengan sebaik-baiknya lah gitu. Bertanggung jawab lah intinya gitu. Kayak komitmen kayak. Iya, Oh, komitmen. Tapi enak aja soalnya formatnya, template-nya udah Udah ada. Oh, udah disediain ya? di portal MBKM. Jadi kita tinggal ngunduh, kemudian tinggal ngisi, tinggal upload lagi. Upload lagi gitu. Gitu. Tapi yang paling penting sih kita harus pakai email aktif. Soalnya nanti betul. notifikasinya masuknya ke email kita. Catatan besar guys. Jadi harus pakai email yang aktif karena untuk verifikasi yang kayak gitunya kan masuknya ke email ya, Kang? Ya, Iya. Pengumumannya di hasilnya email. juga. Oh. Kan di kampus mengajar itu kan ditempatkan itu sesuai apa ya? Di kita yang milih atau gimana itu? Kita memilih kan nanti pas di pengisian pendaftaran di portal MBKM itu kita memilih zona wilayah. Betul. Zona wilayah. Misalkan kita memilih di Jawa Barat, berarti kita nanti ditempatkannya di wilayah Jawa Barat. Kalau di kampus pengajar angkatan 1 sih sesuai domisili. Misalkan saya di Kabupaten Garut, berarti ditempatkannya di sekolah di lingkungan Kabupaten Garut. Dan kebetulan waktu kemarin saya ditempatkan di SDIT Lisanul Arab. Gak tau kalau di kampus pengajar angkatan 2 gimana? Sama-sama. Jadi kita juga disuruh pilih. Kalau nggak salah itu dua pilihan. Nah, terus kita karena saya ngisi domisili itu di Cilawu, jadi saya dapatnya sekolahnya di Cilawu, sama juga di SDIT iya. Lisanul Arab. Sama. Di SD apa sih? Lisanul Arab, SDIT Lisanul Arab. SDIT Lisanul Arab. Jadi kita Lisanul Arab. satu alumni ya? Oh, berarti sama sekolah tapi beda angkatan ya? Iya, benar-benar. Oh, Satu ternyata kan, satu. angkatannya sama sekolah. Iya. Wow. Wow, mantap sih bisa terkuak di sini, guys. Bisa terkuak di sini. Mereka itu sama satu SD ya, berarti cuma beda angkatan berarti ya. Iya, betul. Sama 6 kelas kan? 6 kelas masih. Oke, yang selanjutnya nih kita itu dapat apa gitu, kayak benefitnya gitu apa gitu. Silakan Oke. Akang dulu teh. Benefit. Mantap ya. Kaitannya dengan benefit, wah pasti senyum-senyum lah. Kalau Iya. ditanya kepada teman-teman, abah aja coba tanya aja kepada teman-teman program kampus mengajar, kalau ditanya benefit yang didapat pasti senyum-senyum mereka. Karena wah penuh syukur dan penuh bahagia. Yang didapat itu yang pertama, kita bukan hanya sebatas nilai saja yang didapat. Betul. Ya. Tapi yang paling penting ada pengalaman. Iya. Berat gitu. Itu tidak ternilai. Tapi sih yang dari Kementerian Pendidikan itu uang saku. Uang saku kita dapat 1 bulan kita dikasih 1.200.000 kalau angkatan 1. Iya. Angkatan 2 juga sama. Terus juga kalau misalkan kalian mahasiswa KIP itu ada pemangkasan jadi 500.000 gitu. Kalau ada beasiswa KIP gitu. Oh, khusus yang ada yang udah dapat beasiswa KIP Iya. kan dipotong. Iya gitu. Jadi itu guys benefitnya. Terus masih banyak beneran kan? Ada, kita juga ada pemotongan UKT sebesar 2.400.000. Wow, Kemudian- 2.400.000. Kemudian yang paling senang juga sih ada kompresi nilai. Jadi kita mata kuliah kalau kampus pengajar angkatan 1 itu 20 SKS. 20. Jadi kita dikompresi 20 SKS. Lumayan kan 20 SKS. Jadi Lumayan. kita tidak kuliah di kampus, tapi kita lebih mengoptimalkan mengabdi diri melalui program kampus mengajar di sekolah. Iya, Iya. gitu. Sama-sama untuk KM 2 juga kita benefitnya hampir sama kayak gitu. Terus juga tapi ada benefit dari universitas juga. Wow, ada Bukan benefit sih kayak mungkin apa ya istilahnya Support. tuh bukan support kayak Oh, ya. karena nih kalau saya kan dari ilmu komunikasi, karena saya waktu KM2 itu tidak bisa mengkonversi, jadi ya sudah dikonversikannya ke KKN, ke job training, sama ke uji kom. Jadi untuk 3 hal itu kita tidak usah melakukannya gitu, jadi udah dapat nilai iya gitu ya. Wow. Lumayan gitu. Nggak KKN teh. Jadi Gak KKN saya. mantap. Kalau saya sih emang backgroundnya pendidikan, Oh, iya. jadi konversinya alhamdulillah lancar. Jadi Oh, sesuai lah. iya, sesuai. capaian lulusannya begitu. Oh, kalau iya, bahasa akademiknya. Sama itu nggak KKN gitu dari Akang tadi? Sama. Kemarin kalau di pendidikan
yang dikompresi itu kaitannya dengan KKN, kita nggak perlu KKN, kemudian PPL, nggak perlu tuh PPL. Mungkin job trend ya sama Iya. istilahnya Nah, gitu. Oh, kalau di pendidikan PPL. ya, gitu. kalau di Iya. Fakultas Ilmu Komunikasi Job job trend. training, Oh oh, iya. Nah, itu tuh benefit yang Wow. didapat dari program kampus Mantap, mengajar. mantap guys. Gitu. Jadi nggak usah KKN, nggak usah job trend, Nggak usah. terus nggak usah apa lagi? Uji kom. Uji kom itu. Wow, Wow. keren guys. Yuk daftar kampus mengajar, daftar guys. Biar kita nggak usah KKN, nggak usah job trend. nggak usah- Sama ya. Sama-sama kan itu juga kayak kita kan pengembangan diri juga kan. Iya sih, jadi Kayak gitu. jadi sama-sama ya kayak seimbang lah gitu. Iya. Iya, jadi kita mah kan ya daftar gratis kan? Daftar gratis. Gratis. Daftar gratis guys. Jadi ya kita daftar gratis, tapi kita nggak usah KKN dan kita dapat uang pula. Wow. Iya, wow. Ayo daftar, daftar. 1.200.000. Oke, itu kan dari segi benefitnya ya, yang itu tuh, yang dari 1.200.000, yang itu dari segi benefitnya. Pasti ada pengalaman, bukan pengalaman sih, ada rasa suka dan duka. Nah, boleh diceritakan nih, suka dukanya apa tuh waktu kampus mengajar gitu? Secara pribadi tentu suka duka yang dirasakan meskipun kampus mengajar angkatan 1 itu terhitung kurang lebih 4 bulan jangka waktu pelaksanaannya, tapi suka dukanya sangat luar biasa sekali ya Bagja. Pertama sih tentu rasanya grogi. Kenapa grogi? Karena kita tentu tempatnya kan belum tahu nih sekolahnya, situasi kondisinya bagaimana. Ditambah lagi kan kita satu kelompok, satu tim itu berbeda prodi, ditambah lagi berbeda universitas, Berapa orang? perguruan tinggi. Waktu Kelompok? itu saya kebetulan 6. 6 ya. Prodinya ada dari pendidikan matematika, kemudian teknologi pendidikan, ada juga dari hubungan masyarakat. Kan itu Satu univ atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda univ. beda-beda univ. Ada dari Institut Pendidikan Indonesia, kemudian ada juga dari Universitas Siliwangi. Tentu pertama grogi lah gitu ya. Apalagi sekolahnya gitu. Pertama grogi, kemudian bagaimana nih kita pertama masuk ke sekolah. Kemudian ketika kita masuk ke sekolah, alhamdulillah ada penerimaan yang sangat antusias, penerimaan yang positif dari pihak sekolah dengan adanya kampus mengajar ini. Kita mulai sosialisasi bahwa kampus mengajar ini, kalau kata Teh Wardah tadi menyinggung, kita mengambil 4 komponen yang menjadi prioritas kita di kampus mengajar, itu literasi, numerasi, administrasi, dan teknologi. Tetapi terlepas berbeda prodi, bahkan hal-hal yang tadinya tidak terpikirkan karena kita satu tim yang berbeda prodi itu, sesuatu baru muncul nih melalui inovasi-inovasi. Misalkan secara pribadi gimana sih administrasi sekolah itu? Tetapi dikarenakan ada teman-teman kita dari prodi, misalkan dari administrasi, kita bisa saling bantu. Oh iya. Misalkan dari operator sekolahnya, kita bisa bantu dari teman-teman kita dari teknologi pendidikan. Jadi satu tim itu, satu kelompok di kampus mengajar, kita bisa saling melengkapi. Gitu. Setiap hari, setiap waktu kita dapat suka dukanya lah selama kampus mengajar. Jadi Bagja, di kampus mengajar itu setiap kegiatan, setiap harinya itu kita laporkan. Gitu. Namanya itu kalau di kampus mengajar istilahnya logbook. Terus ada laporan mingguan juga ya. Nah, Ya itu ngerekap dari harian kita dibuat di dalam 1 minggu gitu. Kalau laporan-laporan kayak gitu, itu bisa disebut suka atau duka ya? Kayaknya sih duka. Kayaknya mah ya gitu Ya, lah. karena kan itu kita harus memikirkan juga kan, itu bukan duka sih ya, konsekuensi tadi. Konsekuensi Iya. ya. Resiko lah. Resiko. Terus juga kita harus mempersiapkan kesabaran kita, harus kebal banget tuh, kita sabar banget kan hadapin anak-anak. Apalagi iya. waktu itu saya ditempatkan di kelas 3. Itu tuh kayak kalau bahasa Sundanya mah kermaceh-macehna barudak teh gitu. betul. Itu kayak tiap hari itu ada aja yang nangis atau yang berantem itu, ya ampun. Sampai awal-awal ngajar itu suara saya itu serak banget, yang namanya kayak nggak ada suaranya gitu. Teriak-teriak kan? Iya, nggak ada suaranya. Bahkan orang-orang, kenapa suaranya? Nah, karena tiap hari teriak-teriak, ngajar juga kan teriak-teriak kayak gitu. Tapi itu pengalaman yang luar biasa kan? Luar biasa Langsung banget. aja ceritakan sajalah. Ceritakan aja dari pengalaman sama anaknya, silahkan boleh Oke. cerita ini. Dulu juga saya Suka dukanya. pernah sampai nangis sama salah satu murid di sana. Wah, itu karena ya bener sih, kalau jadi guru itu kita tuh gak boleh melibatkan perasaan pribadi gitu ya. gak boleh baperan namanya. Gak boleh baperan. Karena waktu itu karena saya mungkin lagi banyak pikiran gitu ya di rumah,
Terus pas saya ke sekolah, di kelas ngajar, anak-anak pada berantem, pada wah ngebuat pikiran saya tuh makin kacau ya. Perasaan saya juga udah kalut banget waktu itu. Dan udah waktu itu nangis saya pecah banget di kelas, di kelas. Nangisnya di kelas? Udah nahan, gak bakal nangis. Balik ke kantor guru, di sana nangis dulu. Untungnya gak ada siapa-siapa itu di kantor guru, gak ada siapa-siapa. Waktu balik lagi ke kelas, ketemu salah satu guru, ditanya dong, kenapa, mungkin ngelihat mata saya berkaca-kaca kayak gitu kan, kenapa? Nah, terus kataku enggak kenapa. Itu sih kayak konsekuensi untuk sebagai jadi pengajar itu benar-benar harus sabar sama gak boleh melibatkan perasaan pribadi saat mengajar, itu memang berpengaruh ya Kang ya, gitu. Iya. Oke nih, itu kan dari suka dukanya ya. Untuk tips and trick nih supaya lolos pengen ngajar gitu, itu apa sih? Jadi kalau tipsnya itu adalah kita harus kan nanti ada seleksi dokumen dulu. Nah itu tuh dokumennya harus lengkap dari awal sampai akhir, jangan sampai ada yang kosong. Nah sertifikat meskipun di sana dibilangnya opsional ya, jadi kita boleh mengirimkan atau enggak. Tapi itu tuh kalau menurut saya wajib masukin aja sertifikat. Apapun itu. Sertifikat keorganisasian itu tuh dimintanya organisasi sama pengalaman. Ini mengajar. Karena dulu waktu itu saya nggak ada pengalaman mengajar, ya maksudnya nggak ada sertifikat mengajar, jadi saya masukinnya organisasi, prestasi juga. Nah kalau misalkan teman-teman ada yang punya sertifikat prestasi ngikutin apa gitu ya, kegiatan apa, nah itu boleh dimasukin, itu jadi salah satu penilaian sih kayak pendukung gitu. Juga ya? Iya pendukung gitu. Dan yang paling penting juga kita harus berkomunikasi dengan pihak kampusnya nih, dengan pihak universitas. Kan harus ada suatu rekomendasi, bagaimana kita harus meminta tanda tangan baik itu bagian akademik ataupun rektorat. Kemudian fakta integritas itu harus dipenuhi juga. Tadi yang sangat menarik juga terkait dengan sertifikat. Banyak nih teman-teman juga yang terkecoh. Gak apa-apa lah dari sertifikat, karena di situ ditulisnya opsional gitu. Padahal sertifikat apapun masukin aja gitu. Kemudian ini nih yang harus dipersiapkan juga setelah pengisian itu, biasanya nanti akan ada tes lagi. Betul. Kalau di kampus mengajar angkatan itu ada tes wawasan kebangsaan. Iya, ada TWK. Kampus angkatan 1 juga ada tes wawasan kebangsaan, bagaimana kita mengisi melalui Google Form terkait dengan profil pelajar Pancasila. Betul. Jadi kita harus paham nih, karena kampus mengajar juga selain keempat unsur yang dia diprioritas, salah satunya yang menjadi landasannya itu ada profil Pancasila. Dan tentunya kita harus berusaha, berdoa, jangan lelah. Boleh sih kita lelah, tapi jangan sampai berhenti lah. Ngeluh harus, dikit sih gak apa-apa, kan manusia. Gitu. Tapi terus harus berusaha gitu. Kalau mengutip dari pendidikan, kalau Abu tahu Ki Hajar Dewantara, ini motivasi yang sangat baik sekali bahwa setiap kita berada di depan kita harus menjadi contoh. Ketika kita berada di belakang, kita harus memberi semangat, dan ketika kita berada di samping, harus kita bersama-sama gitu. Keren. Gitu. Kalau Teh Wadah gimana? Teh Wadah, coba. Oke, kalau motivasi dari saya sih, jangan overthinking ya, jangan terlalu banyak berpikir. Kalau kita misalkan ada niat, misalkan, aku mau berprestasi dengan cara apa? Tadi benar kata Kang Yasya, jadi harus mengenal dulu diri sendiri. Oke, saya punya bakat, saya punya minat di bidang A. Kenapa kita nggak coba dulu? Gak apa-apa kalau misalkan kita gagal. Pertama gagal itu hal yang wajar banget gitu. Karena kan semua butuh proses ya, gitu. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian ada apa yang kalian inginkan atau yang mungkin terpikir, saya kayaknya di masa depan nih, misalkan saya ingin menjadi seorang jurnalis nih, untuk saya ya. Berarti apa langkah yang harus saya lakukan? Saya harus mencari banyak pengalaman di bidang jurnalistik, yaitu misalkan ikut organisasi yang berkaitan dengan jurnalistik, atau misalkan kampus mengajar pun ini menjadi salah satu pendukung gitu untuk saya, untuk meraih apa yang ingin saya dapatkan gitu di masa depan. Ini kan bisa jadi pembelajaran di dunia pendidikan. Karena kan seorang jurnalis itu harus memiliki wawasan yang luas gitu, yang nggak hanya terkait dalam satu bidang aja gitu. Seorang jurnalis itu harus menulis banyak hal, harus memberitakan banyak hal gitu. Kayak gitu sih kalau menurut saya, berani mencoba aja dulu kayak gitu. Berani mencoba. Iya gitu. Pesan-pesan, kesan-pesan selama kampus mengajar kesan-pesan gitu buat
angkatan selanjutnya mungkin. Kesannya udah kita cerita dari lama-lama tadi tentang banyak pengalaman yang kita dapat dari kampus mengajar. Mungkin ini lebih ke pesannya aja ya buat teman-teman kampus mengajar, apalagi yang mau mengikuti mungkin angkatan selanjutnya. Kalian tadi nitip, kalian harus punya niat dulu di awal. Niatnya harus kalian niatkan ini itu untuk ibadah, untuk mencari pengalaman. Terus juga selagi kita masih jadi mahasiswa, kita harus gunakan waktu ini sebaik-baik mungkin, karena momen ini tuh mungkin gak bakal ada 2 kali gitu. Jadi ya nitip sih untuk semuanya, lakukan yang terbaik aja. Kalian mau ikut kampus mengajar selanjutnya, ayo ikutan karena pengalamannya luar biasa gitu. Wow, mantap. Dari Kang? Jelasnya sudah disampaikan sama Tewada, tapi buat teman-teman, narasi yang ingin saya sampaikan, segala bentuk apa yang teman-teman capai, yang akan diraih, tentu itu merupakan apresiasi yang setinggi-tingginya, yang harus kita pegang oleh kita sendiri. Itu aku yang lebih baca. Oke, kita udah memasuki penghujung acara, bukan penghujung acara sih ya, penghujung waktu, penghujung durasi juga nih. Sebelumnya terima kasih buat Kang Yasya dan Tewarda gitu udah bisa menyempatkan hadir di podcast ini dan memberikan pengalaman, motivasi yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa buat teman-teman yang di rumah, buat sahabat-sahabat bahagia yang di rumah gitu. Terima kasih banyak. Terus juga buat yang di rumah, jangan lupa untuk mensubscribe atau meng-like dan share podcast Puspa 5 Pusat Pengembangan Literasi Masyarakat ini. Itu saja yang bisa kita sampaikan ke orang-orang yang di rumah nih ya. Kita juga terima kasih ya Tewada. Iya betul, terima kasih. Iya, sama-sama. Karena udah bisa berbagi ya, share pengalaman di sini. Ini Abang Ja, kalau ada yang ingin ditanyakan nih dari teman-teman terkait kampus Oh iya, boleh. juga terbuka ya. Iya, Bisa kita sangat terbuka, bisa langsung hubungi kita atau DM aja ya di Instagram kita. Bisa sharing. Udah tadi dikasih Instagramnya ya dari Tehwarda sama Kang Yasanya juga. Oke, itu saja podcast yang bisa kita sampaikan ke yang ada di rumah. Mungkin saya Bagja Supriyanto mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.